Baik, saya akan mempresentasikan anak gelanggang saya sebagai penyaji pertama, yaitu anak gelanggang suplik. Teorema 11.1. Misalkan R suatu gelanggang, S berarti R dan S tidak sama dengan himpunan kosong. S adalah anak gelanggang dari R jika dan hanya jika untuk semua A, B elemen S. Yang pertama A, B elemen S dan yang kedua A, B elemen S. Kita masuk pada pembuktian. Misalkan S adalah gelanggang dari R, maka S adalah suatu gelanggang sehingga jika A, B elemen S, maka A min B elemen S dan A min B elemen S. Sebaiknya jika S berarti R dan S himpunan dan S tidak sama dengan himpunan kosong, dengan sifat bahwa untuk semua A, B elemen S berlaku untuk pertama A, B elemen S dan yang kedua A, B elemen S. Harus ditunjukkan bahwa S adalah anak gelanggang dari R. Kita masuk pada contoh yang pertama, yaitu misalkan B adalah gelanggang bilangan-bilangan bulat dengan penjumlahan dan perkalian biasa G sama dengan himpunan semua bilangan genap, maka G adalah anak gelanggang dari B. Lebih umum jika M suatu bilangan bulat dan M tidak sama dengan 0, maka M sama dengan MA mutlak A elemen B, yaitu himpunan bilangan bulat kelipatan M adalah anak gelanggang dari B. Hal ini dapat ditunjukkan sebagai berikut. Ambil X, Y elemen M, maka X sama dengan MA dan Y sama dengan MB. Dengan A, B elemen B, maka untuk pertama X kurang Y sama dengan MA kurang MB sama dengan M, atau A kurang B 0, karena A, B elemen B, maka A kurang B elemen B, sehingga M A kurang B elemen M, jadi X kurang Y elemen M. Yang kedua, XY sama dengan MA, MB sama dengan M, MAB, karena MAB elemen B, maka MAB elemen B, sehingga MAB elemen M jika XY elemen M. Yang kedua, misalkan R adalah gelanggang bilangan-bilangan real terhadap penjumlahan dan perkalian biasa. Q adalah himpunan semua bilangan rasional. B adalah himpunan semua bilangan bulat. M adalah himpunan bilangan-bilangan bulat kelipatan M. Dengan M suatu bilangan bulat, maka Q, B dan M masing-masing adalah anak gelanggang dari R. Dari contoh-contoh tersebut kita dapat membuat beberapa kesimpulan antara lain. Anak gelanggang dari suatu medan tidak perlu merupakan medan. Hal ini nampak pada contoh kedua, R suatu medan tetapi B yang merupakan anak gelanggang dari R bukan suatu medan. Kita masuk pada teorema 11.2, yaitu misalkan F suatu medan S, berarti F dan S tidak sama dengan himpunan kosong. S adalah anak medan dari F jika dan hanya jika yang pertama F
A B elemen S, A kurang B elemen S, dan yang kedua F A B elemen S dengan B tidak sama dengan Z, AB pangkat min 1 elemen S. Kita buktikan. Jika S anak medan dari medan F, maka S suatu medan sehingga satu dan yang kedua dipenuhi sebaiknya. Jika B elemen S menurut pertama, maka B kurang B sama dengan Z elemen S, sehingga Z kurang B sama dengan min B elemen S, dan jika A elemen S pula maka A kurang min B sama dengan A ditambah B elemen S. Demikian pula jika B elemen S dengan B tidak sama dengan Z menurut kedua, maka B pangkat min 1 A elemen S, sehingga AB pangkat min 1 sama dengan B pangkat min 1 elemen S, dan jika A elemen S pula, maka A atau B pangkat min 1 sama dengan AB elemen S, karena S berarti F dan S tidak sama dengan himpunan kosong serta F suatu medan, maka elemen-elemen S memenuhi pula sifat-sifat asosiatif penjumlahan, komunitatif penjumlahan, asosiatif perkalian, komutatif perkalian, distribusi kanan dan distribusi kiri, perkalian terhadap penjumlahan, sehingga S adalah suatu medan, dan karena S berarti F, S tidak sama dengan himpunan kosong dan F suatu medan, maka S adalah anak medan dari F. Kita masuk pada contoh, yaitu yang pertama, R adalah medan bilangan real terhadap penjumlahan dan perkalian biasa. Jika Q adalah himpunan semua bilangan rasional, maka Q adalah medan dari R. Kita masuk pada dari contoh-contoh tersebut. Anak gelanggang pembagian dari suatu gelanggang pembagian tak komutatif dapat merupakan suatu gelanggang pembagian yang komutatif. Medan. Anak gelanggang pembagian dari suatu medan pasti merupakan medan dan tidak mungkin merupakan gelanggang pembagian tak komutatif. Seperti halnya dengan anak grup, bahwa irisan dari anak grup dari suatu grup merupakan anak grup dari grup itu pula. Hal ini berlaku untuk anak gelanggang dan anak medan. Berikut ini teorema yang menyatakan hal tersebut. Teorema 11.3. Misalkan R suatu gelanggang jika S1 dan S2 masing-masing anak gelanggang dan R, maka S1, S2 adalah anak gelanggang dari R pula. Kita buktikan menurut teorema 11.3 dengan cara pembuktian yang mirip. Dapat pembuktian bahwa jika S1, S2, S3 semua anak gelanggang dari gelanggang R, S1, S2, S3 adalah anak gelanggang R. Misalkan R adalah anak gelanggang dari gelanggang R, berkenanya adanya elemen kesatuan dalam S atau dalam R. Pada contoh-contoh dapat memperkirakan adanya beberapa kemungkinan, yaitu R memiliki elemen kesatuan tetapi S tidak memiliki elemen kesatuan. Yang kedua, R memiliki elemen kesatuan UR, S memiliki kesatuan elemen US, tetapi yang ketiga, R memiliki elemen kesatuan UR, S memiliki kesatuan elemen US, tetapi US. Yang keempat, T tidak memiliki elemen kesatuan tetapi S memiliki kesatuan. Teorema 11.4. Kita misalkan R suatu gelanggang tanpa elemen kesatuan dan S suatu anak gelanggang dari R. Jika S mempunyai elemen kesatuan, maka elemen kesatuan tersebut adalah suatu elemen pas kiri atau kanan dalam R. Bukti. Kita misalkan elemen kesatuan dari S adalah US, maka US A sama dengan A, US A sama dengan A, FA S, karena US hanya merupakan elemen kesatuan dalam S,
maka ada Y R kurang S, sedemikian hingga US Y sama dengan X tidak sama dengan Y dengan XR, maka US atau US Y sama dengan US X US Y sama dengan US X US Y sama dengan US X. US Y kurang US X sama dengan Z. US Y kurang X sama dengan Z. Karena X tidak sama dengan Y, maka Y kurang X tidak sama dengan Z, sehingga US suatu pembagian 0 kiri. Demikian pula Y US sama dengan W tidak sama dengan Y dengan WR, maka Y US sama dengan V US Y US sama dengan W US Y US sama dengan W US. Y kurang W US sama dengan Z, karena W tidak sama dengan Y kurang X tidak sama dengan Z, sehingga US suatu pembagian 0 kanan jadi US suatu elemen pada dalam R. Demikian presentasi dari presentasi pertama, maka akan dilanjutkan presentasi kedua.